Pemirsa, ini bukanlah adegan dalam film Bollywood atau sebuah pesta yang berlangsung di India sana. Semua ini terjadi di Jakarta, Senin malam 31 Oktober 2005 kemarin, tepatnya di Hotel Shangri-La. Nuansa India yang sangat kental itu adalah suasana pesta ulang tahun perkawinan ke-40 Damo Punjabi dan istrinya Sunita, sekaligus perayaan Hari Dipawali dan ulang tahun kedua MD Entertainment, rumah produksi milik kakak kandung Raja Sinetron Ram Punjabi itu. Makan dagingnya setahun sekali. Rumah udah lebih bagus dari kandang ayam kita. Listrik nggak ada. Tapi mereka ibadahnya hebat-hebat, kalah kita gitu. Justru kita yang harus bercermin gitu. Terutama nenek-neneknya gitu yang aduh. Yang kita kasih sepotong ayam, mak nih sepotong ayam. Itu nggak dimakan. Diciumin, disuirin. Nah, disimpan buat besok. Jadi satu potong ayam tuh bisa buat 2-3 hari gitu. Makanya saya kalau mau ke sana tuh udah minimal tuh anduk kecil, tisu saya udah siapin gitu. Otomatis tuh meler udah. Lalu bagaimana dengan Dorce Gamalama? Apakah artis yang serba bisa ini juga menyisihkan 2,5% dari hartanya untuk membantu orang tidak mampu? Oh, 2,5% lain lagi. 2,5% itu wajib hukumnya bagi. Jadi saya itu udah 2,5% juga iya, zakat juga iya, infak juga iya, sedekah juga iya. Saya tidak mau cuma 2,5% aja karena kan Allah tuh kan kasih saya lebih. Saya bukan membayar Allah tapi membayar apa yang sudah diberikan rezeki kepada kita dari Allah dan bagaimana kita sumbangkan lagi kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Tapi tidak perlulah saya mengatakan pada siapa saya harus nyumbang. Saya lebih suka tangan di atas daripada tangan di bawah. Jadi kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya berikan, kan orang kan nggak perlu tahu saya tengah malam gedor-gedor rumah orang memberikan sesuatu. Saya tidak panggil teman-teman dari infotainment. Saya pikir itu antara saya dengan orang yang bagaimana yang harus saya sumbang gitu. Jadi saya nggak perlu ntar liput gue ya, ntar gue mau nyumbang, enggak lah, cukup Allah saja, kameramen saya, malaikat-malaikat aja gitu loh. Berkaitan dengan itu pemirsa, artis-artis muda seperti Revalina S. Temat dan Nia Ramadhani juga memiliki kesadaran serupa dengan senior-seniornya itu. Ya udah pasti sih ya, dari semua penghasilan aku nggak cuma main sinetron aja. Misalnya kayak ada pemotretan atau apa, job-job di luar itu pasti udah nyisihin sebagian gitu. Buat zakat dan amal dan segala macam aku emang udah ngasih. Setiap bulan aku selalu ngasih gitu. Ya buat bulan Ramadan, terlebih lagi bulan Ramadan gitu. Jadi emang udah tradisi dari dulu kayak gitu. Pemirsa, hari Senin malam kemarin Hotel Shangri-La dipenuhi selebriti. Bos MD Entertainment Damo Punjabi, ayah dari Manoj Punjabi, merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-40 sekaligus merayakan ulang tahun MD Entertainment yang kedua. Yang unik, para selebriti datang mengenakan busana India. Pemirsa, ini bukanlah adegan dalam film Bollywood atau sebuah pesta yang berlangsung di India sana. Semua ini terjadi di Jakarta, Senin malam 31 Oktober 2005 kemarin, tepatnya di Hotel Shangri-La. Nuansa India yang sangat kental itu adalah suasana pesta ulang tahun perkawinan ke-40 Damo Punjabi dan istrinya Sunita, sekaligus perayaan Hari Dipawali dan ulang tahun kedua MD Entertainment, rumah produksi milik kakak kandung Raja Sinetron Ram Punjabi itu. Pesta itu sendiri berlangsung mewah dan meriah. Nuansa India bukan cuma terlihat di panggung, tempat penari-penari dan penyanyi India beraksi. Seluruh undangan, terutama kalangan artis, memakai pakaian tradisional India. Mereka mengaku seluruh pakaian yang mereka kenakan disponsori oleh pihak MD Entertainment. Ya orang India udah yang nehi ayo. Sebetulnya ini one of my dream juga sih pakai baju sari karena aku senang banget tiap nonton film India. Aduh, kapan ya gue pakai baju sari gitu, dan malam ini aku dikasih kesempatan untuk pakai baju sari dan aku senang banget. Yang pasti sangat beda karena ini bukan hanya gaunnya, ini kan juga pakaian tradisional India. Jadi senang sekali. Jadi suatu kebanggaan juga diperkenankan pakai baju sari. Pemirsa, mereka yang pertama kali memakai pakaian tradisional India mengaku awalnya tidak percaya diri. Tetapi, setelah berbaur dengan undangan lain, mereka mulai merasa terbiasa meski tetap ricuh. Maunya narik nafas terus. Karena kan kalau tidak ditarik perutnya besar. Ya nyaman-nyamanin. Ya, saya muka saya udah kayak Arab, makin Arab aja jadi kayak India nanti.
Pemirsa, selain dihadiri oleh kalangan artis, ulang tahun perkawinan Damo Punjabi dan Sunita dihadiri oleh Gubernur Jakarta Sutioso, wartawan kawakan Rosihan Anwar, mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan istrinya. Dari kalangan artis, selain artis-artis muda, hadir pula pasangan Sopan Sofyan dan Widiawati, Desi Ratnasari, Ratih Sanggarwati, dan banyak lagi. Ulang tahun perkawinan Damo Punjabi dan Sunita kemarin juga menjadi perekat hubungan antara Damo dengan adik kandungnya Ram Punjabi yang sempat dikabarkan pecah. Ketika menyampaikan kesan-kesan di atas panggung, Ram Punjabi mengatakan Damo adalah saudaranya yang terbaik. Perbedaan pendapat tidak memutuskan hubungan keluarga. Di mata wartawan, bintang dalam pesta itu adalah Tamara Blazensky. Malam itu, Tamara tampil bersama anak sematawayangnya Tengku Rasya Islami. Seperti telah diberitakan media massa dalam sidang gugatan cerainya dengan Rafli di Pengadilan Agama Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, muncul isu Tamara dipersulit untuk bertemu dengan Rasya. Tetapi ketika wartawan ingin mewawancarainya, Tamara tidak bersedia memberikan jawaban sedikit pun atas pertanyaan yang diajukan. Pemirsa, Tata istri Tommy Soeharto hari Senin kemarin hadir dalam sebuah pesta. Di tempat itu, Putri Solonan cantik itu menceritakan perasaannya terutama saat lebaran tiba, mengingat sang suami masih menjalani hukuman di Nusa Kambangan. Berita tersebut akan kami rangkai dengan berita menarik lainnya dalam segmen berikut ini. She moves like she don't care. Smooth as silk. Cool. Pemirsa, rasanya tidak banyak wanita yang memiliki ketabahan seperti Ardia Premesti Regita Cahyani alias Tata. Wanita cantik yang telah berpisah dengan suaminya selama 3 tahun ini masih tetap ceria dan murah senyum ketika diberondong pertanyaan oleh media infotainment. Ketika menghadiri acara ulang tahun perkawinan seorang produser sinetron di Hotel Shangri-La Senin malam kemarin, Tata terpaksa harus menjawab semua pertanyaan, mulai dari soal puasa hingga ke masalah suaminya yang kini mendekam di penjara. Suami Tata adalah Tommy Soeharto, pengusaha terkenal di masa Orde Baru. Saat ini Tommy sedang menjalani hukuman di Nusa Kambangan. Ketika ditanya apakah lebaran tahun ini akan mengunjungi suaminya di Nusa Kambangan, Tata belum bisa memastikan. Yang pasti, lebaran ini dia akan melakukan silaturahmi kepada seluruh keluarga suaminya. Ya kalau itu pasti ya, silaturahmi kan harus dari keluarga saya, dari keluarga yang Mas Tommy juga harus ada silaturahmi kan. Pemirsa, meskipun berada di penjara, nama Tommy Soeharto sering disebut-sebut, terutama dalam kasus perebutan anak antara Shandy Harun dan Setiawan Jody. Namun Tata menolak mengomentari hal itu. Apa yang mesti dibicarain, Mbak? Nggak ada yang mesti dibicarain, Pak, menurut saya. Tapi bagi Bapak sendiri percaya omongan Mbak Sandi Harun benar atau bohong? Ya, itu sesuatunya kan harus ada buktinya. Ya kita lihat aja nanti kalau ada buktinya. Tapi sendiri nggak perlu diomongin sekarang. Kalau saya berngomong komentar sekarang kan belum ada. Rasanya gimana ya, Mbak? Saya manusia biasa, jadi bisa diketahui sendirilah gitu. Pemirsa, lama tidak kelihatan artis sinetron yang kini banting setir jadi penyanyi Bella Safira, Senin malam kemarin muncul di acara ulang tahun perkawinan seorang produser sinetron di Hotel Shangri-La Jakarta. Kehadiran artis bermata bulat indah ini tentu saja menarik perhatian. Maklum, Bella yang suatu ketika pernah menjadi newsmaker, ini jarang muncul baik di sinetron maupun di media. Padahal wanita kelahiran Magelang 6 Agustus 1973 ini cukup punya prestasi di dunia akting. Itu dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang pernah diraihnya. Namun Bella Safira Veronica Simanjuntak ini agaknya lebih suka diajak bicara soal album yang diluncurkan pada tanggal 28 September 2005 lalu. Album kedua berjudul Sesungguhnya Hatiku itu merupakan hasil jerih payahnya sendiri. Artinya, mulai dari menyiapkan materi, permodalan hingga promosi dilakukannya sendiri. Sampai saat ini hasilnya belum bisa diprediksi. Kabarnya untuk merealisasikan album ini, Bella sempat mengeluarkan uang dari koceknya hampir 1 miliar rupiah. Tetapi ini pun dibantah oleh artis yang pernah terpilih sebagai artis terfavorit pilihan pembaca tabloid Cek dan Recheck tahun 2000 ini. Saya tidak pernah sebut 1 miliar. Tidak, saya tidak pernah sebut 1 miliar. Jadi ya saya nggak tahu itu angka buatan-buatan yang saya nggak pernah sebut 1 miliar gitu loh. Ya ratusan juta udah pasti dong.
Pemirsa, dua bujang ganteng Krishna Mukti dan Indra Bekti menyambut Idul Fitri dengan cara yang berbeda. Indra Bekti misalnya, dia sudah bersiap-siap merayakan hari kemenangan malam ini dengan bertakbir keliling. Sementara Krishna Mukti beberapa hari sebelum Lebaran malah berangkat umroh untuk merayakan Idul Fitri.